Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk mengikuti pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan mengikuti dan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sudah siap semuanya? Mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kita sampai di pembelajaran yang kelima. Ragam seni rupa batik. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama, malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain batik, ukiran, dan juga anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya. Budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, dan juga fungsi benda yang dibuat, serta ada unsur-unsur keindahan atau artistiknya. Jadi memang ini sangat kaya akan ragam seni rupanya, terutama seni rupa yang bisa dipakai sehari-hari. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tertentu. Jadi ada yang menggunakan cara ditulis, namanya batik tulis, ada juga yang dicap. Nah, ada juga nanti pewarnaannya, ada yang menggunakan warna cerah, ada yang warna gelap, dan sebagainya. Contoh motif batik Nusantara. Nah, yang pertama ada motif batik Solo, yaitu Parangkusumo ya. Yang kedua ada motif batik dari Pekalongan, yaitu bunga ciri khasnya ya. Yang ketiga ada motif batik Cirebon, nah Megamendung seperti namanya es ya. Dan yang terakhir ada motif batik Yogyakarta, ceplok. Nah itu ya, silakan mati pada keempat contoh tersebut. Masing-masing punya motif tersendiri. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yaitu teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Kalau kalian lihat ini berarti tiup itu ya, berarti dituliskan. Nah itu ya. Yang kedua teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah terbentuk ragam hias batik. Dan yang terakhir teknik cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya motif batik parang rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Itu ketika mengekspresikan diri mengenai peperangan manusia melawan kejahatan atau hawa nafsunya, digambarkan melalui batik. Gangguan pencernaan pada manusia. Yang pertama ada parotitis atau gondong, ini mentung budi ya, disebabkan karena terembuknya kelenjar air ludah yang berada di bawah telinga di sini ya. Yang kedua serostomia, kelainan yang menyebabkan air ludah itu sedikit. Nah yang ketiga gastritis, bukan gratis ya, tapi gastritis, yaitu radang kronis yang terjadi pada lapisan lambung yang disebabkan kelebihan asam lambung. Yang keempat wasir atau ambeien ya, yaitu gangguan pembengkakan pada pembuluh vena sekitar anus. Biasanya ada anus itu keluar seperti ada daging tubuh kayak gajing ya. Yang kelima hepatitis, gangguan pencernaan akibat infeksi virus pada hati. Dan yang keenam ada tukak lambung, kelainan sistem pencernaan
itu kerusakan pada selaput lendir. Kelainan ini disebabkan oleh kuman, virus, toksin ataupun psikosomatis. Nah, fungsi informasial iklan media cetak. Namanya informasi memberi info ya. Tujuan iklan pada umumnya adalah untuk membujuk khalayak untuk berbuat sesuatu. Nah, berdasarkan cara penyampaiannya ada beberapa fungsi dan tujuan iklan. Salah satu tujuan atau fungsi iklan adalah fungsi informasial. Fungsi informasional ya, memiliki arti iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Refleksi. Nah, apa yang sudah aku pahami pada pembelajaran kali ini? Kita belajar tentang ragam budaya, ragam hias batik Indonesia ya, dan juga kita belajar tentang gangguan pencernaan pada manusia, dan terakhir kita juga belajar tentang fungsi informasional iklan media cetak. Buat kalian sebagai pembelajaran, silahkan mengerjakan LKS latihan belajar 5 pada halaman 85 sampai dengan halaman 86. Nah, jangan lupa kritik, saran, dan masukannya agar bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran kedepannya. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, selalu berolahraga, dan senantiasa berdoa ya. Dan satu yang pasti, selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.